Waduh, pelatih Irak mulai panik dengan timnas Indonesia. Mau siapkan formasi pemain pamungkas. Bek Filipina sebut timnas Indonesia wakil Asia Tenggara terbaik, soroti Jordi Amat. Media Vietnam sebut Sintayong bisa bawa timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya hanya di sini. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, tengah merancang rencana cemerlang untuk menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tujuannya adalah memastikan bahwa Irak tampil kuat dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup F yang termasuk timnas Indonesia yang baru-baru ini menunjukkan performa memukau. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong juga sedang menikmati tren positif. Irak di sisi lain juga akan diuji oleh timnas Indonesia dalam pertandingan pembuka mereka di kompetisi ini. Pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Irak dan timnas Indonesia dijadwalkan pada 16 November 2023 mendatang. Kedua tim telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk laga yang menentukan ini. Sebelumnya, Sintayong, pelatih timnas Indonesia juga telah mengirim 2 analis ke Stadion Internasional Amman, Yordania untuk memantau pertandingan Yordania melawan Irak pada 17 Oktober 2023 lalu. Jesus Casas, pelatih Irak juga telah memulai persiapannya menghadapi timnas Indonesia. Setelah pertandingan melawan Yordania, Casas juga memberikan komentar positif mengenai performa timnas Indonesia yang sedang on fire. Meskipun timnas Indonesia hanya menderita 1 kekalahan dalam 6 laga terakhir, Casas tetap optimis menghadapi mereka. Selain itu, Casas juga berkomitmen untuk memaksimalkan upaya timnya dalam menghadapi timnas Indonesia. Pelatih berkebangsaan Spanyol ini berjanji untuk merancang formasi terbaik yang mampu mengatasi potensi kejutan yang mungkin disajikan oleh tim merah putih. Melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Irak atau IFA pada Sabtu 21 Oktober 2023, Casas mengatakan, dalam kualifikasi Piala Dunia, setiap pertandingan memiliki peran penting. Kami akan berjuang keras untuk mencapai hasil positif demi mencapai tujuan kami, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kami juga akan menyesuaikan formasi terbaik kami dengan karakteristik masing-masing pertandingan, lawan yang kami hadapi dan sejauh mana persiapan pemain kami. Casas juga mengungkapkan bahwa partisipasi Irak di ajang Jordan Quad Championship 2023 selama FIFA Matchday menjadi modal positif bagi timnya. Pelatih berusia 49 tahun itu juga menegaskan bahwa ia akan menggunakan pengalaman dan evaluasi dari keikutsertaan timnya dalam turnamen itu untuk mengambil langkah-langkah positif di kualifikasi Piala Dunia. Selanjutnya, Charlie de Murga menyebut timnas Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya pemirsa, bek Barito Putra itu lalu menyoroti Jordi Amat yang pernah menjadi rekan sejatimnya, yaitu rekan setimnya di Johor Darul Ta'zim atau JDT. Timnas Filipina juga menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bentrokan pertama kedua negara akan terjadi pada pertandingan kedua grup F 21 November 2023 di Manila. De Murga amat mewaspadai timnas Indonesia yang menjadi calon lawan timnya. Bahkan, ia tidak ragu menyebut skuad Garuda sebagai wakil Asia Tenggara terkuat. Sejak saya datang ke sini, timnas Indonesia mungkin memiliki tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka punya pemain top, kata De Murga. Dan secara khusus, bek berusia 34 tahun itu menyoroti Jordi Amat yang menjadi palang pintu timnas Indonesia. Dan untuk diketahui, De Murga pernah menjadi rekan setim pemain berdarah Spanyol itu kala masih berseragam JDT pada musim 2022 kemarin. Namun, Jordi tidak ikut membela timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi Brunei Darussalam, namanya dicoret lantaran masih mengalami cedera. Tak hanya para penggawa naturalisasi, De Murga juga menyebut seluruh pemain lokal timnas Indonesia patut diwaspadai. Ia terkejut dengan kualitas para pemain Indonesia yang dilihat selama merumput di Liga 1 2023-2024. Seperti mantan rekan setim sekaligus temannya Jordi Amat, di mana memberi kontribusi yang begitu banyak untuk tim. Dan juga beberapa pemain naturalisasi dan beberapa pemain lokal hebat yang musim ini cukup mengejutkannya.
Kami tahu Vietnam dan Indonesia adalah tim kuat, tapi kami percaya diri untuk memperoleh sesuatu yang positif untuk memulai di tempat yang benar pada kualifikasi nanti, kata pemain berdarah Spanyol itu. Tak hanya itu, dia juga mengatakan, sepak bola Indonesia sangat mengejutkannya. Mereka punya banyak pemain lokal dan banyak sekali pilihan. Jadi dia berpikir pelatih Indonesia akan menentukan skuad yang tepat karena dia punya banyak opsinya. Dan terakhir, media Vietnam menyebut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mengukir sejarah baru untuk skuad Garuda saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong yang seusai berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Ya, kemenangan tim merah putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Hal ini karena tim merah putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Dalam grup F ini, timnas Indonesia bergabung dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Skuad Garuda pada babak ini juga bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November nanti. Tim asuhan Shin Tae-yong juga bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Dan pada pertandingan ini, kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut media Vietnam The Tau 247 dalam artikel berjudul Pelatih Shin Tae-yong bilang Vietnam lebih kuat dari Indonesia di Piala Dunia. Artikel itu juga mengulas komentar Shin Tae-yong yang beberapa waktu lalu soal pandangannya terhadap Vietnam, Irak, dan Filipina. Dalam laporan itu, The Tau juga menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Media Vietnam ini juga menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, media Vietnam tersebut menilai Shin Tae-yong yang berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi, pelatih berusia 54 tahun itu sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam artikel itu, media Vietnam juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menunjukkan keseriusannya, tim analis timnas Indonesia bahkan sudah diberangkatkan memantau pertandingan Irak versus Yordania pada 17 Oktober lalu. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, memang beberapa waktu lalu juga membenarkan bahwa tim analisis sudah diberangkatkan untuk memantau kekuatan Irak. Nova juga menekankan bahwa Shin Tae-yong yakin bahwa timnas Indonesia bisa lolos nantinya. Di mana pernyataan dari Nova Arianto ini pun disoroti oleh media Vietnam. Dengan keseriusan yang ditujukan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam ini cukup percaya Shin Tae-yong bakal bisa membuat sejarah bersama timnas Indonesia saat menghadapi Irak nantinya. Kata media Vietnam, The Tau, patut disebutkan pelatih Korea itu memiliki peluang menjadi pelatih pertama yang membantu Indonesia menang melawan Irak. Pasalnya, dalam sejarah konfrontasi kedua negara sepak bola itu, Indonesia dan Irak baru bertemu sebanyak 6 kali. Namun, skuad Garuda baru bermain imbang 1 kali dan harus mengaku kalah di 5 pertandingan. Wow, cukup menarik sekali untuk kita tunggu kelanjutannya ya pemirsa.